Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Ari dalam pembelajaran matematika ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Jadi, sistem persamaan linier dua variabel yang kita singkat menjadi SPLDV. Jadi, sistem persamaan linier dua variabel. Nah, jadi penyelesaian SPLDV ini ada dua cara, yaitu yang pertama kita bisa menggunakan metode inverse matrix, yang kedua bisa kita gunakan metode determinan. Jadi akan Ibu bahas satu persatu. Nah, misalnya di sini ada persamaan linier, ya. Persamaan liniernya seperti ini. Jadi A11 maksudnya di sini adalah koefisien pada baris pertama kolom pertama, ya kita simbolkan dengan A11. Kemudian koefisien pada baris pertama kolom kedua kita simbolkan dengan A12 dan yang lainnya juga menyesuaikan. Jadi ini baris kedua kolom ke-1, baris kedua kolom kedua. Ini hasilnya B1, B2. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear ini? Ya, bisa kita gunakan metode inverse matrix. Langkah awalnya bagaimana? Langkah awalnya adalah pertama, persamaan linear ini, sistem persamaan linear ini kita ubah dulu atau kita nyatakan dalam bentuk matriks. Ya. Jadi ini seperti kita mengubah dalam bentuk perkalian matriks. Kita ambil koefisien-koefisien ini aja. Ini kita ambil, ini. Nah, kita gabung jadi satu matriks, kemudian ini XY-nya. Ya, kita ubah dalam bentuk perkalian matriks. Misalnya kalau perkalian matriks, kalian ingat nggak cara mencarinya? Jadi, baris pertama kalikan ke sini. Jadi, A11 kali X, nih sesuai ya. Kemudian A12 kali Y, jadi baris kali kolom. Sesuai, hasilnya adalah B1. Jadi kalau baris kedua kita kalikan juga dengan X sama Y, A21 kali X, A21X, A22 kali Y, A22Y itu sama dengan B2. Ya, jadi sudah sesuai. Nah, yang ini kita misalkan dengan A, ini kita misalkan dengan X, ini kita misalkan dengan B. Bagaimana mencari X? Cara mencari X sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu A inverse, ya, A inverse kali B. Mungkin kalian masih bingung apa sih Ibu dari tadi A11, A22 mungkin masih kurang paham ya. Jadi Ibu berikan dalam bentuk contoh soal. Nah, tentukan penyelesaian SPLDV berikut dengan metode inverse matrix. Persamaannya seperti ini, sistem persamaannya. Jadi 4X tambah 3Y sama dengan 10, 3X tambah 2Y sama dengan 7. Sama dengan di atas, kita nyatakan dulu atau kita ubah dulu bentuk sistem persamaan ini menjadi bentuk matriks, ya. Jadi ini saya tulis 4, 3, 3, 2. Ini untuk XY-nya, ini hasilnya yaitu 10 sama 7. Ini tinggal kita tulis saja. Ini, ya. Nah, kemudian bagaimana cara mencari X-nya? X sama dengan A inverse kali B. Berarti kita perlu mencari A inverse. Sebelum mencari A inverse, kita perlu mencari determinan dari A itu sendiri. Ya, determinan A berarti 4 kali 2 ya. 4 kali 2 sama dengan 8, 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 8 dikurangi 9. Determinannya adalah negatif 1. Sudah dapat determinan, baru bisa kita cari A inverse, yaitu 1 per determinan A. 1 per determinan A. Determinan A-nya tadi negatif 1. Berarti 1 per negatif 1 dibagi
ini matriksnya yang ini ya, tinggal kita tukar aja, 2-nya ke atas, 4-nya ke bawah, 2-nya ke atas, 4-nya ke bawah, kemudian yang sebelah ini 3 ini kita tambahkan minnya. 1 per negatif 1 kan negatif 1 nak ya, berarti A inverse-nya adalah negatif 1 kali 2, negatif 2, negatif 1 kali negatif 3 adalah 3, negatif 1 kali negatif 3 adalah 3, negatif 1 kali 4 adalah negatif 4. Ya, jadi A inverse-nya adalah negatif 2, 3, negatif 2, 3, 3, negatif 4. Itu dia A inverse-nya. Ya, sekarang bisa kita cari X. X gimana tadi rumusnya? X sama dengan A inverse kali B. Jadi A inverse-nya sudah kita dapatkan, hasilnya ini. Negatif 2, 3, 3, negatif 4 kalikan dengan B. B-nya adalah 10, 7. Nah, kita kalikan berarti baris pertama dengan yang ini, kolom ini. Berarti negatif 2 kali 10, negatif 20, 3 kali 7, 21. Kemudian baris kedua, 3 kali 10, 30, negatif 4 kali 7, negatif 28 ya. Negatif 20 tambah 21 adalah 1, kemudian 30 dikurangi 28 hasilnya adalah 2. Nah, jadi bisa kita lihat di sini X-nya ini adalah 1, Y-nya adalah 2. Jadi itulah dia penyelesaian dari SPLDV dengan menggunakan metode inverse matrix. Nah, sekarang bagaimana jika kita menggunakan metode determinan? Nanti silahkan kalian bandingkan ya. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi silahkan kalian yang mana kalian lebih kuasai, silahkan bisa digunakan salah satu dari metode ini. Nah, yang kedua, Ibu akan jelaskan caranya dengan menggunakan metode determinan. Jadi ada persamaan, sistem persamaan linearnya seperti tadi, A11X tambah A12Y sama dengan B1, kemudian ada A21X tambah A22Y sama dengan B2. Nah, metode determinan ini kita cari dulu D-nya, nah. Jadi ada D, DX sama DY. Jadi DX itu apa? Determinan dari matriks utamanya. Ini kita ambil A11, A12, A21, A22. Nih, kita cari determinannya. Berarti cara nyari determinan adalah A11 kali A22 dikurangi A12 kali A21. Ya. Kemudian kita perlu mencari DX. DX itu apa? B1, B2. Jadi yang ini ya, sampingnya adalah A12, A22. Itu yang kita ambil nanti angka-angkanya. Kita cari determinannya untuk DX berarti B1 kali A22 dikurangi A12 kali B2. Ya, seperti mencari determinan biasa. Kemudian untuk mencari DY-nya gimana? Yang ini kita pakai koefisiennya. Jadi A11, A21 sama ininya B1 dan B2. Ya. Jadi untuk yang DY-nya adalah A11, A21 dan B1, B2. Kita cari determinannya berarti A11 kali B2 dikurangi B1 kali A21. Setelah kalian mendapatkan D, DX dan DY, baru kita bisa mencari penyelesaiannya. Karena X itu kita dapatkan dengan DX per D dan Y bisa kita dapatkan dengan DY per D. Nah, untuk contoh soalnya, Ibu berikan soal yang sama dengan tadi. Jadi agar kalian dapat membandingkan hasilnya bagaimana. Apakah dengan inverse matrix atau determinan ini, kedua metode ini hasilnya sama apa tidak ya. Jadi soalnya Ibu berikan sama dengan yang tadi. Nah, tentukan sistem penyelesaian dari ini. 4X tambah 3Y sama dengan 10. Kemudian 3X tambah 2Y sama dengan 7. Ya, kita langsung cari D-nya. Jadi determinan dari matriks utama ini 4, 3, 3, 2. Tuh, ya. Berarti determinannya adalah 4 kali
2 sama dengan 8, dikurangi 3 kali 3 sama dengan 9. 8 dikurangi 9 sama dengan negatif 1. Ya, lanjut, kita cari dx. Dx berarti kita gunakan B1, B2, berarti di sini kita gunakan 10, 7, 10, 7, dan A12, A22. Berarti ini kita gunakan 3 sama 2. Kita cari determinannya, berarti 10 kali 2 sama dengan 20, 3 kali 7 sama dengan 21. 20 dikurangi 21 sama dengan negatif 1. Nah, yang ketiga kita cari dy. dy adalah A11, A21, berarti 4, 3. Ini dia. 4, 3. Kemudian kita pakai B1, B2. Kita pakai 10 sama 7. Berarti 4, 3, 10, 7. Cari determinannya. 4 kali 7, 28. 10 kali 3, 30. Kurangi 28 dikurang 30 sama dengan negatif 2. Nah, tinggal kita cari x-nya sekarang. X-nya adalah dx per d, berarti dx per d. Dx-nya negatif 1, d-nya negatif 1. Negatif 1 bagi negatif 1, hasilnya 1. Untuk y-nya, dy per d. dy-nya negatif 2, d-nya negatif 1. Berarti negatif 2 dibagi negatif 1, hasilnya adalah 2. Ya. Bisa kita lihat, tadi menggunakan metode inverse matrix, kalian mendapat hasilnya x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Begitu juga ketika kita menggunakan metode determinan, kita mendapatkan x-nya 1 dan y-nya 2. Jadi hasilnya sama. Silahkan kalian pilih yang mana kalian kuasai, apakah metode inverse matrix atau metode determinan. Ya, sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!